Pada pertemuan sebelumnya tadi bahas tentang persamaan Diopantin, kemudian kriteria kapan suatu persamaan Diopantin memiliki penyelesaian, dan kemudian ya sedikit bagaimana cara menyelesaikan persamaan Diopantin, dan juga bentuk umum dari penyelesaian dari suatu persamaan Diopantin. Nah, sekarang kita akan praktekkan sekali lagi untuk memastikan bahwa setiap orang sudah memiliki ide yang jelas tentang penyelesaian dari persamaan Diopantin. Kita akan menyelesaikan dua persamaan berikut, yang pertama dan kedua. Kalau kita lihat yang pertama, di sini akan kita lihat dulu apakah persamaan Diopantin ini memiliki penyelesaian. Ya, kaidah yang pertama akan kita gunakan apa? Ya, kita kasih nomor dulu ya, nomor 1 dan nomor 2. Untuk yang nomor 1 di sini kita akan lihat dulu apa? Apakah FPB dari 172 dan 20 ini membagi 1000 gitu ya. Jadi ini adalah ide yang baik untuk memulai langkah, karena walaupun angkanya sesusah apapun nanti, kalau kita udah periksa apakah FPB dari A dan B membagi C dan ternyata iya, ya itu baru kita lanjut. Tapi ketika nanti kita periksa FPB dari A dan B tidak membagi C, ya itu kita perlu lanjutkan, dan artinya persamaan Diopantin tidak memiliki penyelesaian. Nah, di sini kita bisa lihat FPB dari berapa? 172 dan 20 ini ya sama dengan berapa ya? Kelihatannya 20. Bisa pakai apa namanya, algoritma Euclid yang seperti sebelumnya, mau pakai algoritma naif juga bisa. Yang benar-benar adalah kalian bandingkan ya bagaimana efisiensi algoritma naif dan algoritma Euclid dalam menentukan FPB dua bilangan. Oke, kita langsung saja. Di sini FPB-nya berapa? Ya 4 ya. Dan sini jelas bahwa 4 membagi 1000, dan bisa kita katakan apa? Persamaan kita yang pertama memiliki penyelesaian, dan penyelesaiannya di mana? Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya kita bisa langsung gitu ya di sini. Kenapa? Karena di sini 20 dan di sini 1000. 1000 ini kelipatan dari 20, jadi kita ambil aja sebenarnya y-nya ini 50 dan x0, sebenarnya kita udah selesai. Bisa juga kita lakukan seperti itu. Tapi sekali lagi kita akan cari suatu metode yang berlaku untuk semua keadaan, untuk semua persamaan Diopantin yang diberikan kan. Kita bisa lihat di bawah kan nggak ada tuh misalnya A atau B-nya itu merupakan faktor dari C seperti yang nomor 1. Sehingga kalau kita mau menggunakan metode seperti ini, yaitu pasti coba kita periksa apakah B-nya ini membagi C atau A-nya membagi C. Kalau iya, berarti kita bisa tentukan langsung seperti ini, misalnya 20 bagi 1000, 1020 bagi 20 hasilnya 50, berarti Y-nya 50 dan X-nya 0, itu merupakan salah satu solusi. Bisa juga seperti itu, tapi sekali lagi itu tidak berlaku secara umum. Oke, jika kita sudah dapatkan 4 membagi 1000, ya kita bisa berangkat dari sana ya. Jadi kita bisa dapatkan apa? Salah satu solusinya gitu ya. X0 Y0 gitu ya, kita katakan ya. Salah satu solusinya berapa tadi? X-nya 0 dan Y-nya berapa tadi? 50 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan solusi lainnya kemarin gimana? Ya, kita diskusi bahwa X-nya sama dengan apa di sini? Sama dengan ya 0, bisa kita tambahkan berapa nih ya? Ditambah ya 20 per berapa ya? Per 4 kali T gitu ya, boleh ya. Oke, dengan keterangan kita sadarkan X-nya sama dengan berapa nih? X-nya sama dengan 5T, sementara Y-nya sama dengan berapa? 50 dikurangi berapa nih? 172 per 4T. Nah, sama dengan berapa nih? 50 min berapa nih? 172 bagi 4 berarti 43 min 43T. Oke, sekarang kita bisa dapatkan bahwa apa? Semua himpunan penyelesaiannya itu akan berbentuk pasangan terurut. Misalnya kita tulis himpunan penyelesaiannya, ini berbentuk pasangan terurut yang bentuknya pasti akan gimana? 5T min 5T, 50 min 43T. Oke, dengan syarat apa nih? Dengan syarat T-nya adalah bilangan bulat gitu ya. Oke. Saya sampai sini jelas ya. Yuk,
Kalau gitu pertanyaannya, ada nggak solusi pasangan solusi tak negatif terkecil gitu ya. Nah, kita bisa ambil, coba misalnya di sini kita ambil untuk T-nya sama dengan 1 ya. Apa yang kita dapatin? Kita akan dapat berapa sih nih? Untuk X-nya kita akan dapat 5, dan untuk Y-nya akan kita dapati berapa sih nih? Akan kita dapati sama dengan 7 gitu ya. Oke, kita cek yuk. Misalnya kita cek di atas di sini, benar nggak? 172 kali 5 tambah 20 kali 7 itu sama dengan 1000, benar nggak? Sekarang kita cek, 172 kali 5, 500, berarti 850, di sini 860 ya, ditambah 20 kali 7, berapa? 140 ya, ini tentunya hasilnya sama dengan 1000. Jadi kalau misalnya nanti kita cari, solusi yang tak negatif terkecil gitu ya, bisa kita dapatkan di sini gitu ya. Maksudnya kapan X dan Y-nya itu yang paling kecil. Kalau misalnya kita cari T-nya 1 bisa nggak? Ya tadi udah ya, T-nya 1. Kalau misalnya T-nya 0 ya udah kita dapetin tadi ya. Jadi kalau nanti ketemu soal, umumnya soal yang cerita atau pemodelan dari sehari-hari, kan kita mengharapkan bahwa solusinya itu tak negatif, atau lebih spesifiknya nanti kita inginkan X dan Y-nya ini sama-sama bilangan bulat positif ya, karena kan merepresentasikan banyak dari sesuatu. Nah, alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini sebenarnya kita ketika udah tahu kita ketemu 172X tambah 20Y sama dengan 1000 gitu ya. Dan kelihatan di sini kan kita bisa sederhanain ya, kita bisa aja, karena ya hasil penyederhanaan dari suatu persamaan Diophantine ya pasti solusinya sama gitu ya. Misalnya kita nggak tahu nih kita sama-sama bagi berapa. Kalau kita bagi 2 gitu ya, yang di kanannya jadinya 500. Di sini berapa nih? 10Y. Yang di sini berapa nih jadinya nih? 86 gitu ya, 86X ya. Terus kayaknya masih bisa bagi 2 lagi deh. Bagi 2 di sini misalnya berapa nih? 43X. Ini bagi 2 berapa? 5Y. Terus ini sama dengan berapa? Sini 100 kayak gitu ya. Nah, dari sini juga kita bisa lihat ini kelipatannya gitu ya, 5Y sama dengan 100, sehingga paling nggak solusi awal yang inisial yang bisa kita temukan berapa sih? Y-nya nih 20 dan apa nih? X-nya ini 0 gitu ya. Sehingga kalau kita mau buat solusi yang umumnya, X-nya sama dengan berapa? Ya, X-nya sama dengan 0. 0 apa nih? Misalnya kita bisa ambil positif ya. 0 tambah 5T, terus di sini berapa nih? Y-nya 20 gitu ya. Y-nya 20. Terus ya bener ya, Y-nya 20 ya. Oke, 20. Terus apa di sini? 20 min berapa nih? Min 43T gitu ya. Boleh nggak gini? Oke, boleh nggak gini? Bisa ya gitu ya. Kenapa aja? Kalau kita masukin di sini 2, atau saya ada salah bagi? Oh, maaf. Maaf ya. Rasanya saya kok nggak enak waktu sama ya, benar salah ini ya. Oke, 250 di sini hasilnya ini sama ya tadi ya. Ini 50 ya. Berarti sini 50 min 43T gitu ya. 5T. Jadi X-nya sama dengan 5T dan Y-nya sama dengan berapa nih? 50 min 43T, dengan T-nya apa? Semua bilangan bulat. Yang mana ya hasilnya sama persis dengan metode sebelumnya. Jadi kita kalau bisa sederhanakan ya kita sederhanakan dulu. Oke, ini untuk yang pertama ya, saya rasa nggak ada masalah. Untuk yang kedua nih, kita coba sekarang. Untuk yang kedua, masalahnya apa? 23 tambah 49Y sama dengan 19. Oke, kenapa nggak bisa langsung seperti tadi gitu ya? Berdoa kita ya, berapa nih? 23X tambah 49Y sama dengan 19. Oke kok.
Kita nggak bisa ya, ini 19 bukan kelipatan 23, 19 bukan kelipatan 49, jadi kita tidak bisa menghasilkan atau mengenerate initial solution penyelesaian awal yang dimana salah satu komponennya X atau Y nya 0 ya. Karena apa? Karena 19 bukan kelipatan 23 tambah 9. Nah, sini apa yang kita lakukan ya? Di sini baru kita gunakan metode yang umum yang akan berlaku untuk semuanya gitu. Kalau kita cek, benar nggak sini kalau kita misalkan ini A dan ini B kita gitu ya. Apakah FPP dari A dan B itu membagi C? Berapa FPP dari A dan B? Oke, misalnya berapa kita nggak tahu ya. Ini rumit gitu. Kita bisa buat kayak gini ya, seperti biasanya di sini 49 sama dengan berapa nih? 2 kali 23 tambah 3 gitu kan. Di sini kan 46 ya, 3. Terus kita proses berikutnya 23 nih sama dengan berapa kali 3 nih? Di sini 3 ya. Berapa? 7 ya. 7 kali 3 tambah 2. Sekarang kita hitung 3 dan 2. 3 nih berapa kali 2 nih? 1 kali 2 tambah 1. Kemudian 2 ini sama dengan ya 2 kali 1 tambah 0. Siapa FPP-nya? FPP-nya sekali lagi adalah sisa tak 0 terakhir. Dalam hal ini siapa? Ya, dia adalah 1. Gitu. Dari sini kita dapatkan bahwa FPP dari berapa? 23 dan 49 itu sama dengan 1. Apakah 1 membagi 19? Ya tentu ya, karena 1 adalah faktor dari semua bilangan gitu ya. Oke. Karena kalau kita mencari solusi awalnya gimana? Ya, kita bisa menggunakan kebalikan dari algoritma Euclid ya. Kenapa? Ketika FPB-nya ini 1, FPB dari 23 dapat 1 ini kita yakini apa? Kita pasti dapat menemukan X dan Y sama dengan gimana? 23X tambah 49 Y sama dengan 1 ya. Jawaban apa ya? Karena FPB dari 23 dan 49 pasti dapat dinyatakan sebagai apa? Sebagai kombinasi linear dari 23 dan 49. Nah, caranya gimana? Ya bagi yang udah mengerjakan, kita langsung aja ya. Paling nggak kita bisa mulai dari bawah di sini untuk kejauhan ya. Kita di sini aja. Kita ambil apa nih? 1 sama dengan 3 min 2. 2 sama dengan 23 min 7 kali 3. Terus apa sini? 3 sama dengan 49 min 2 kali 23 ya. Kalau kita cek 3 kurang 2 ya 1, 23 kurang 2 1 ya 2, 49 dikurang 46 itu hasilnya 3. Nah, baru kita proses berikutnya ya. Nah, di sini kita proses berikutnya. Caranya gimana nih? Oke, kita mulai ya dari bawah kan. Kemarin kita akan berangkat dari bawah ke atas gitu ya. Yang pertama kan dari atas ke bawah. Nah, kita akan mulai bahwa 1 itu sama dengan berapa? Sama dengan 3 dikurangi 2. Sementara kita naik ya 2-nya gitu ya di sini ya. Kita dapetin 2-nya di sini. 2-nya nih sama dengan apa nih? 2-nya sama dengan 23 dikurangi 7 kali 3. Nah, kalau kita proses, berarti sini ada 3, di sini plus 7 kali 3 sama dengan berapa nih? Ya, 8 kali 3 dikurangi 23. Nah, berikutnya kita ambil di sini 3-nya sama dengan berapa? 49 dikurangi 2 kali 23. Berarti 8 kali berapa di sini? 49 dikurangi 2 kali 23. Terus apa nih? Dikurangi 23 gitu ya. Jadi sama dengan berapa nih? Oke, biar kita tulis satunya ya. Sama dengan berapa nih? 8 kali 49. Ada nggak yang kira nih? Nggak ada ya, dia 8 kali 49. Terus di sini 8 kali negatif 2 min 16 kali 23. Nah, min 16 kali 23 dikurangi 23 hasilnya apa? Min 17 kali 23. Nah, karena kita ingin bentuknya 23 sesuatu tambah 49 ke sesuatu sama dengan 1, ya kita rapin aja sih sini. Sama dengan apa nih? 23 kali berapa di sini? Negatif 17 gitu ya. Terus ditambah 49 kali ya kita kurangi 8. Nah, apakah min 17 dan 8 ini solusi dari persamaan dipendent kita? Gimana? Ya atau tidak? Tidak ya. Kenapa? Karena persamaan dependen kita sini sama dengan 19. Ini hanya apa?
titik awal kita untuk berangkat ke akarnya sama dengan 1 menjadi 19 gimana? Ya udah kita kaliin aja dengan 19, itu kita ganti warna di sini ya. 1 kali 19 di sini hasilnya 19. Karena apa namanya? Koefisien kita 23 kita tetapin di sini. Apa nih? Negatif 17-nya kita kali dengan 19 terus tambah apa? Tambah 49 kali berapa? Kali 8 kali 19. Nah, di sini kita akan sampai kepada X dan Y kita yang merupakan solusi awal. Nah, berarti sini berapa nih? 23 dikali min 17 kali 19 nih. Berapa nih? Coba 317 kali 20, 340, 323 min 323 ya. Negatif 323 ditambah 49 kali apa nih? 8 kali 19 80 tambah 72 ya 152. Nah, di sini kita dapat nih, dapat apa? Yang kita cari tadi ya. Yang kita cari di awal. Ini kan 23 kali X tambah 49 kali Y sama dengan 19. Berarti ini siapa di sini? Ya, ini adalah X kita dan sini siapa? Ini adalah Y kita gitu ya, Y awal. Nah, sehingga kalau kita tulis solusi umumnya gimana? Ini awal kita kasih 0 boleh deh. Jadi solusi umumnya gimana? Sama dengan min 323, maaf, min 323 gimana? Ya ditambah boleh ya, tambah 49T dan Y-nya gimana nih? Y-nya sama dengan berapa? 152 gimana? Dikurangi 23T gitu ya. Ingat ya, ini bebas aja sih tandanya, boleh atasnya apa plus, yang boleh bawahnya yang plus, atasnya min gitu, udah kita diskusikan ya di video berikutnya. Oke, ini solusi umumnya. Tapi kan gede banget nih. Ada nggak solusi yang lebih kecil gitu ya, dalam artian ya biar salah satu entah itu X-nya, entah itu Y-nya dia lebih dekat ke 0 gitu, ada nggak ya? Kita bisa ambil berapa nih misalnya? Gimana kalau kita ambil T-nya berapa ya? Misalnya kita bagi aja. Kita bagi 40. Saya kita 49 nih, 49 ke 10 kan kelebihan nih 490 ya. Gimana? Coba kalian tentukan, bisa nggak kita cari nilai sedemikian sehingga dia dekat. Atau kita ambil yang Y-nya, kayaknya lebih gampang, kayaknya 23 gitu misalnya. 23 kalau kita kali berapa? 7 gitu ya, 161. Kalau kita kali dengan 6 berapa nih? 120, 138. Nah, mungkin itu ya, bisa ya. 138. Gimana kalau misalnya kita ambil T-nya sama dengan berapa tadi? 6 gitu ya. T-nya 6 gitu ya. Kita akan dapetin X-nya itu sama dengan berapa nih? Min 323 ditambah berapa nih? 49 kali 6 gitu ya. Sama dengan apa nih? Min 323 tambah berapa nih? 300 dikurangi 6, 294 gitu ya. Oke. Berarti sama dengan masih sisa berapa nih? Min 29 gitu ya. Negatif 29 gitu ya. Dikurangi 300 ya. Oke. Ini masih negatif gitu ya. 29, tapi di sini kalau kita ambil ini Y-nya sama dengan berapa ya? Y-nya sama dengan kita 152 dikurangi berapa tadi? 23 kali 6 sama dengan 152 dikurangi 138 ya. Sama dengan berapa nih? 14 ya. Oke, kita dapetin sini 14. Oke, kita jadi agak kecil sedikit ya. Y-nya 14 gitu ya. Terus dan kemudian X-nya negatif 29. Ini nggak bisa apa namanya, lebih kecil lagi gitu ya kayaknya Y-nya 14. Kenapa? Kalau dia dikurangi
berapa 23 lagi dia udah minus gitu ya. Kita coba, berarti kalau kita ambil T-nya berapa misalnya? Kita ambil T-nya 7. Oke, kita dapat siapa yang positif di sini? Oke, kalau T-nya 7 berarti X-nya yang positif ya, karena kita tambahin dengan 49 lagi kan. Jadi kita dapetin X-nya nanti 20 gitu ya. Kemudian Y-nya sama dengan berapa nih? Y-nya berarti kita 14 ini kita kurangi dengan berapa? Dengan 23. Y-nya kita dapat negatif 9 gitu ya. Oke, dari sini kita lihat ketika X-nya naik, Y-nya turun gitu ya. Dan ketika situasinya seperti ini, coba kita highlight ya. Berarti ketika X-nya min 29, Y-nya 14. Tapi ketika X-nya 20, Y-nya negatif 9. Kayaknya dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk persamaan di konten kita yang nomor 2, kita nggak punya solusi X dan Y, di mana X dan Y-nya sama-sama bilangan bulat tak negatif. Jadi kenapa ya? Karena satunya positif, satunya negatif, dan itu seterusnya. Oke, ini salah satu solusinya. Tapi kalau kita tulis bentuk umumnya gitu ya, biar enak kita bisa pakai yang nggak usah yang gede tadi ya. Yang kalau gede tadi kan persamaan gini ya, min 323 nih, ingat ya. Berarti kalau kita udah dapet yang kecil, bisa aja kita nanti tulis apa nih, himpunan penyelesaiannya sama dengan berapa. Misalnya kita pakai X yang 20 gini ya. Jadi sama dengan ini 20 plus 49T gitu ya. Dan Y-nya sama dengan apa nih? Min 9 min 23T gitu ya. Min 9 min 23T gitu ya. Dengan T-nya, maaf ya, saya hapus ya. Dengan T-nya apa nih? Ya, T-nya bilangan bulat gitu. Aduh, jelek banget. Yang gini lah, kayak apanya kalian bisa lihat gitu ya. Jadi ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan diometer kita. Oke, dengan dua contoh ini harapan saya gitu ya, kalian punya, sekali lagi bagi yang belum ya, kalau saya lihat beberapa di tugasnya kalau udah menyelesaikan dengan baik, dapat melihat bahwa kita untuk menyelesaikan suatu persamaan Diophantine kita punya metode yang gimana ya, metode yang pasti bekerja dengan baik. Yang satu, gimana metodenya? Pertama, periksa apakah FPB dari A dan B itu membagi C. Jika ya, kita lanjut. Terus apa yang kita lakukan? Kita cari dulu apa namanya FPB-nya menggunakan seperti itu ya, menggunakan algoritma Euclid, kemudian kita dapat sama dengan FPB-nya. Karena C tadi merupakan kelipatan dari FPB dari A dan B, nanti kita tinggal menyesuaikan C-nya berapa ya, kita tinggal kalikan di sini. Seperti mana tadi ya, misalnya tadi kita dapetin ini FPB-nya 1, X-nya min 17, terus kita dapetin Y-nya tadi berapa nih? 8, tapi ketika persamaan Diophantine meminta di sini 19, ya berarti kita tinggal kalikan 19 saja. Negatif 17 yang kita kali 19 jadi negatif 323, dan 8 yang kita kali 19 hasilnya 152. Kemudian kita tuliskan, jangan lupa apa tadi, solusi umumnya ya, seperti yang sudah kita diskusikan minggu lalu. Untuk cari solusi umum kadang ada baik juga, biar keduanya angka yang nggak gede, kita cari apa namanya, X-nya apa Y-nya kita buat positif dan semakin dekat dengan 0 ya, sehingga bentuknya akan lebih mudah daripada tadi ya. Mana tadi kok, daripada kita tulisnya negatif 323 tambah 49T gitu ya. Gini, yang ini negatif 300 tambah 49T, jadi kita bisa sederhanakan jadi apa nih, 20 tambah 49T, dan yang tadi yang kedua 152 dikurangi 23T, sekarang jadi berapa nih, negatif 9 min 23T dengan T-nya bilangan bulat. Oke, saya rasa sampai di sini untuk solusi ini gitu ya, solusi suatu persamaan Diophantine.